Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan hari ini kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Sebagai tema yang diangkat dari firman Tuhan adalah bukan menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Pada waktu sekarang ini, tepatnya hari ini, kita masih sedang dalam suasana untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Untuk itu marilah kita simak bahwa firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus, yang sudah merdeka rohani maupun juga merdeka secara jasmania, di mana bagi kita sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, agar kita menggunakan kemerdekaan ini untuk saling melayani dengan dasar kasih Tuhan Yesus Kristus. Hendaknya jangan sampai kita menggunakan kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan curang, untuk mengambil hak orang lain, korupsi, atau semua jenis kejahatan yang merugikan orang lain atau masyarakat luas lainnya. Begitu juga di lingkungan persekutuan gereja sebagai institusi atau lembaga gereja, maka marilah kita hidup takut akan Tuhan. Oleh karena hal ini mengindikasikan bahwa kita ini masih manusia lama yang belum menerima kemerdekaan, kebebasan dari kuasa dosa. Apabila kita tetap melakukan hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat dosa atau kejahatan. Renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau melayani, supaya mau melakukan tugas untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Apabila sebagai pegawai dari instansi apapun, di tengah anggota masyarakat, sebagai pelajar atau mahasiswa, sebagai anggota lingkungan keluarga, di internal anggota jemaat atau umat yang beriman percaya kepada Kristus, atau apapun juga fungsi kita, maka hendaknya kita mau melakukan tugas pelayanan itu dengan usaha yang semaksimal mungkin dan secara optimal supaya mampu menghasilkan produktivitas tinggi dengan kualitas terbaik menurut kehendak kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, perbuatlah apa yang terbaik seperti apa yang dilakukan, sebagaimana kita bisa belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf waktu ia di Mesir. Dia juga senantiasa mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan, seperti juga saudara-saudara dari Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego ketika mereka di dalam pembuangan di Babel, untuk setia kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, mereka tetap melakukan tugas dengan mutu terbaik seperti yang sedang melayani Tuhan Allah Yahweh Allah Israel sendiri. Kiranya kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa menjalani kemerdekaan kita dengan kerinduan untuk saling melayani seorang dengan yang lain,
melayani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan melayani sesama umat manusia yang dapat kita jangkau mulai dari lingkungan keluarga sebagai unit gereja, unit kecil dari umat Tuhan yang paling dapat kita sering temui setiap harinya, dengan penuh kasih sebagai perwujudan dari apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan Yesus sebagai manusia baru, sebagai orang yang meninggalkan kuasa dosa dan kematian kekal. Ingatlah pada nasihat atau ajakan Rasul Paulus di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 dan 17 ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini ketika kami baru berselang 1 hari untuk memperingati hari kemerdekaan dari negara dan bangsa Indonesia yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini. Mampukan kami ya Bapa untuk bertindak sesuai dengan keinginan menurut kebenaran firman Tuhan saja. Jadi kami harus sungguh-sungguh mengingat bahwa firman Tuhan ini membuat kami supaya sadar bahwa kemerdekaan itu adalah sebagai kesempatan untuk dapat saling melayani seorang dengan yang lain dengan kasih Kristus sebagai contoh teladannya. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami doakan bagi setiap kami yang masih dalam kondisi sakit, yang karena pengaruh akibat pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan campur tangan untuk memberikan mujizat kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.